Baik, selamat malam buat Bro Dani sama Bro Agam. Malam, ya. Terima kasih buat kesempatan untuk memaparkan doktrin yang kita kenal dengan sebutan homoiousios atau doktrin subordinat atau triteos. Nah, sebetulnya itu semua istilah-istilah itu sama ya. Subordinat, homoiousios, triteos, itu sama semua. Nah, cuman begini masalahnya ya. Orang Kristen itu entah kenapa saya juga kurang tahu ya. Kalau ya dia itu misalkan ya dijepit di dalam keadaan untuk diberi pilihan untuk menjadi martir atau tetap sebagai orang Kristen, mereka rata-rata berani memilih menjadi martir. Itu realitasnya begitu, itu bukan kita melebih-lebihkan ya. Tapi orang Kristen itu ya kalau disuruh menafsir Alkitab secara benar begitu ya, bahwa memang triteos itu eisegesis, hakikat Allahnya itu memang tiga Allah, itu mendadak itu ketakutan, sangat takut. Begitu takutnya itu mereka tuh bisa mengeluarkan keringat dingin, pucat pasi, dan langsung mereka merasakan bahwa mereka sudah masuk neraka. Padahal mereka ada di bumi. Nah, saya tuh sangat heran begitu. Kenapa saya sangat heran ya? Karena memang triteos dan monoprima causa itu memang diajarkan di Alkitab. Ya, kalau kita sedang bereisegesis hakikat Allah, terutama ketika kita membaca kitab Wahyu, ya memang seperti itu adanya. Allah Bapa prima causa, waktu berimanensi ada di sebelah kiri, anak Allah ada di sebelah kanan, waktu perjamuan kawin anak domba, lalu kemudian ketika Allah Bapa menyerahkan tahta itu kepada anak, Ibrani 1 ayat 8, Allah Bapa kembali menjadi yang transenden. Roh Kudus memiliki imanensi di surga, 7 obor Allah. Tafsir yang sesederhana itu, sesimpel itu ya, dan tidak mungkin. Orang Kristen tidak mungkin kalau nggak mudeng. Mustahil ya. Itu IQ orang yang cuma 80 itu aja bisa ngerti. Begitu. Lalu kenapa orang Kristen kok begitu takut? Ya, sampai takutnya tuh berkeringat dingin. Mereka merasakan bahwa ada hawa jahat yang membuat mereka seolah-olah masuk neraka. Begitu. Ya ini yang nggak ngerti kita. Ya, makanya doktrin triteos ya, doktrin homoiousios itu harus bangkit. Nah, supaya orang Kristen nggak bulet. Ya, banyak yang menderita ya karena kembuletan ini. Kerajaan Allah dirugikan karena kembuletan yang tanpa batas ini. Gitu aja Bro Dani. Baik Mas Jody. Terima kasih untuk pembukaannya yang cukup menarik ya Mas Jody. Jadi saya jadi tertarik nih Mas Jody dengan pemaparan tadi ya mengenai ketika Yesus dilantik seperti itu ya. Kemudian si Allah Bapa ini fungsinya seperti apa Mas Jody ya? Kira-kira bisa dijelaskan. Kalau kita memahami yang namanya Allah prima causa di dalam 1 Korintus 8 ayat 6, itu sangat jelas ya, beliau itu menjadi sumber antimateri dan sumber roh manusia yang transenden. Begitu. Itu ada di luar kewenangan anak Allah sebagai pencipta. Di luar kewenangan anak Allah sebagai Elohim. Begitu. Makanya ketika anak Allah atau Elohim itu menciptakan manusia, ya beliau mengajak Allah Bapa untuk menciptakan manusia. Karena apa? Karena siapa yang mengisi roh manusia ini, yang transenden ini? Yang menyediakan stok siapa? Karena anak Allah itu tidak memiliki kewenangan di dalam berurusan dengan stok.
yang transenden, stok anti materi. Beliau tidak punya kewenangan. Ya, di dalam Wahyu 5 ayat 6 ya, anak domba itu memiliki 7 tanduk dan 7 mata. Ya. Ya. Jadi di luar kewenangan 7 tanduk itu dan 7 mata itu adalah menyediakan stok anti materi dan stok roh manusia yang transenden. Nah, itu urusan Allah Bapa. Nah, demikian juga makanya Allah Bapa itu juga memiliki kewenangan di dalam menjebloskan orang-orang yang melawan kehendak beliau itu ke neraka itu seperti dititili langsung. Ya, orang-orang yang suka menghujat Yesus, orang-orang yang suka menghujat kekristenan, menghujat kehendak Bapa, menghujat salib. Nah, itu tuh dititili Allah Bapa sendiri. Nah, roh manusia yang transenden itu yaitu dijebloskan ke neraka secara langsung oleh Allah Bapa. Ya, makanya Tuhan Yesus tahu bahwa Allah Bapa itu memang ya beliau tuh memiliki kewenangan di area-area yang sulit seperti itu. Makanya Tuhan Yesus mengajarkan takutlah akan Dia yang di samping bisa membinasakan tubuh, juga bisa memasukkan jiwa kalian ke neraka. Ya, karena Allah Bapa tuh memiliki kewenangan untuk urusan-urusan yang transenden, yang anti materi. Begitu, Bro Dani. Baik. Jadi kalau saya bisa menyimpulkan, berarti menurut Mas Jody ini urusannya Allah Bapa ini masalah yang transenden ya, mungkin masalah jiwa itu seperti itu ya. Tapi kalau mengenai masalah materi, hal itu diserahkan kekuasaan pada Yesus. Mungkin seperti itu atau mungkin saya keliru, Mas Jody? Boleh dibilang begitu. Bisa, Bro Dani. Bisa juga ya. Oke. Bisa. Oke, baik. Mungkin mengenai kealahan mungkin saya skip dulu. Tapi saya ingin bertanya sama Mas Jody nih ya. Kalau menurut Mas Jody atau paham Treteos ya, cara untuk kita selamat untuk bisa masuk surga caranya seperti apa, Mas Jody? Masuk surga jelas lolos dari penghakiman. Berarti penghakiman itu maksud saya begini, Mas Jody, apakah penghakiman menurut perbuatan kita atau penghakiman itu karena kita percaya sama Yesus kita masuk surga? Seperti apa kira-kira, Mas? Oh, kalau penghakiman berbeda dengan ditimbang perbuatan. Jadi yang kita dihakimi itu adalah free will kita. Free will kita ini memang ada niat jahat yang tetap atau enggak? Begitu. Oh, gitu. Jadi free will kita ini punya istilahnya noda apa enggak? Punya niat jahat yang tetap apa enggak? Ya ini definisi niat jahat yang tetap ini yang kita enggak tahu. Ya itu kita serahkan pada hakim kita yang mendefinisikan niat jahat yang tetap. Jadi berarti karena niat jahat kita itu ya, atau karena kita punya niat yang tidak baik, sehingga kita istilahnya dihukum atau dipersalahkan. Tapi bukan karena perbuatan kita, Mas. Misalnya kita berbuat jahat nih, saya berbuat jahat ya, tapi saya berbuat jahat terus ya, atau kalau dibandingkan lah perbuatan jahat saya mungkin lebih banyak daripada perbuatan baik saya. Nah, kalau menurut Mas Jody, ya, orang-orang seperti saya ini kira-kira menurut ajarannya Yesus ya, itu kira-kira dia akan masuk mana, surga atau neraka. Jadi kita punya istilah, punya patokan yang jelas nih. Kalau saya masuk surga, ajaran Yesus harus begini, masuk surga. Atau kalau saya mau masuk neraka, saya akan berbuat seperti ini. Kira-kira gimana tuh, Mas? Jadi di dalam penghakiman itu, ini menurut saya ya, menurut tafsir saya. Ya kita diizinkan untuk membela diri ya, untuk mempertahankan, berapologet ya terhadap apa yang sedang kita miliki, ya kan? Ya. Mas Dani memiliki niat jahat, misalkan ya, untuk meninggalkan istri dan anak, ya kan? Ya. Punya niat jahat seperti itu, lalu kemudian mati. Lalu bagaimana dengan niat jahat itu? Akan dihakimi. Kenapa kok seperti itu? Ya karena memang surga ini bukan Indomaret. Bukan Indomaret yang semua orang boleh masuk.
Ya, Ya, ya. bukan juga taman safari dangdut yang semua orang boleh masuk. Nggak bisa begitu. Nggak bisa begitu. Orang harus dihakimi sebelum masuk. Bukan ditimbang perbuatannya, bukan. Dihakimi itu berbeda dengan ditimbang perbuatannya. Ya. Oh, berarti begini Mas Jody, berarti untuk semua perbuatan jahat kita akan dihukum nih seperti itu ya. Tapi setelah itu mungkin kita akan Israel akan diberikan hadiah sorga untuk perbuatan baik kita. Atau seperti apa Mas? Yang dihakimi itu free will kita. Ya. Jadi dalam menjalani kehidupan ini, ya, kita manusia itu memiliki free will. Ya. Kehendak Allah Bapa itu jelas kita memiliki free will yang excellent. Apa itu free will yang excellent? Free will yang excellent itu yang memiliki kehendak bebas yang menyerahkan sepenuhnya supaya kita ini dipakai Tuhan. Begitu. Itu free will yang excellent. Idealnya begitu. Ya. Ya. Kalau memang kita gagal mencapai free will yang excellent itu, ya setidak-tidaknya sedang mengarah ke sono. Ya, setidaknya 10% baru loading, 25% baru loading, ya. Kita memiliki arah free will ke sono. Itu udah lolos dah, masuk surga. Begitu. Tapi kan pada kenyataannya orang Kristen tidak semuanya diajari, didoktrin tentang free will yang excellent. Ya kan? Ya. Orang Kristen itu entah kenapa, ya kita nggak tahu, ya entah kelebon tuyul atau kelebon jin, ya kita nggak ngerti. Ya kan? Yang Ya. jelas tiba-tiba dia memiliki free will yang tidak berkualitas. Tiba-tiba dia memiliki free will yang tidak excellent. Contohnya mau meninggalkan anak istrinya. Itu jelas jahat di mata Tuhan. Ya kan? Beda. Dia meninggalkan kandang ayamnya, kandang kambingnya, enggak apa-apa. Nah, itu akan diurus sama tetangga ya, akan disembelih, dimasak, jadikan opor. Enggak masalah. Iya, iya. Ya kan? Nah, dia punya niat jahat meninggalkan anak dan istrinya. Nah, dia akan dihakimi. Dan dia akan bersoal jawab dengan Tuhan. Oh gitu ya. Kalau nggak Jadi lolos gini Mas Jody. bagaimana? Ya, baik-baik. Mungkin saya ingin mempertajam aja Mas Jody. Kalau dalam pemahaman saya kan seperti ini bahwa perbuatan kita yang akan dihakimi kan karena ada firman-Nya mengatakan bahwa kamu akan dihakimi oleh perbuatan kamu gitu. Jadi kalau dalam pemahaman saya kita akan dihakimi karena perbuatan kita atau perbuatan kita yang akan dihakimi. Tapi kalau menurut Mas Jody kan akan sedikit berbeda nih Mas mengatakan bahwa free will-nya atau niatnya itu yang akan dihakimi. Iya. Kalau 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 menurut saya Mas Jody kan apa yang dikatakan Mas Jody ini menurut saya nih Mas Jody ya tidak mempunyai dalil Mas atau dasar firman-Nya seperti itu. Kira-kira gimana Mas tanggapannya? Ya kalau yang dihakimi kan jelas itu memang free will kita. Ya, itu jelas di dalam Matius 7 ya, ayat 21. Ya. Matius 7. Iya. Orang-orang yang bukan berseru, Tuhan, Tuhan, bukankah aku ini bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu? Ya, nyala engkau, aku tidak mengenal engkau. Ya, bukan mereka yang berseru-seru yang bukan yang masuk, memantapkan Tuhan ya. melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Kehendak Bapakku Oke. apa? Free will-nya Bapa. Nah, free will-nya Bapa itulah yang menjadi parameter daripada free will manusia. Baik. Kalau free will-nya Bapak itu kalau kan sebagai parameter ya Mas, berarti kan kita mesti punya konkret ya parameternya seperti apa gitu loh. Kalau menurut Mas Jody parameternya ada di mana? Kalau menurut saya kan saya mengatakan bahwa ya, parameternya jelas yaitu Taurat yang Tuhan berikan melalui para nabi seperti itu ya dan juga ajaran Yesus gitu. Itu parameternya. Kalau menurut Mas Jody seperti apa Mas? Parameternya? Ya, Apa parameternya itu sangat subjektif. Sangat subjektif. Jadi Taurat dan kitab suci itu hanya bayangan ya, bayangan supaya kita itu memiliki parameter yang jelas ya dalam membantu mengenal karakter Tuhan ketika menghakimi kita. Begitu. Iya.
Yang menghakimi siapa? Tuhan Yesus. Subjektif atau objektif? Subjektif. Iya. Sesuai dengan selera Tuhan Yesus. Betul, Versi betul Tuhan memang, Yesus gimana? memang subjektif Mas, tapi kan istilahnya parameter kan jelas udah Yesus sebutkan bahwa yang melakukan kehendak Bapa gitu. Jadi kita pun sebagai umatnya istilahnya nggak dibuat bingung oleh Yesus, tapi istilahnya diberikan perintah yang jelas bahwa kalau kita mau surga kita melakukan Taurat Tuhan yang diajarkan oleh para nabi dan juga oleh Yesus gitu loh. Jadi kalau misalnya dari Mas Jody mengungkapkan bahwa free will ataupun niat ya, kalau menurut saya kan agak absurd ya Mas Jody ya, agak mengawang-awang gitu loh. Jadi Alkitab sebagai itu umat hal-hal semacam itu harus ditafsir. ya Ya, lanjut Mas. harus ditafsir. Nah, memiliki pikiran yang terbuka. Di dalam perjalanan ya ada dua orang itu yang sedang memperbincangkan tentang kebangkitan Yesus. Lalu kemudian ada seorang yang tiba-tiba ikut gabrul ngomong, menjelaskan tentang kitab suci, membuat pikiran terbuka. Siapakah seorang yang gabrul itu? Tuhan Yesus. Tertulis di situ bahwa ya dua orang itu memiliki pikiran yang terbuka. Apa sih yang dimaksud pikiran yang terbuka? Pikiran yang bisa menafsir Alkitab secara benar. Kalau orang Kristen itu tidak bisa menafsir Alkitab, ya wassalam. Wassalam. Jangan jadi orang Kristen, jangan. Ya, karena apa? Karena kita menjadi robot. Tidak memiliki pikiran yang mandiri. Begitu. Nah, kita Baik. harus memiliki kemampuan pandai menafsir ya, memiliki pikiran yang terbuka terhadap apa yang tertulis di kitab suci, begitu. Supaya nggak dibodohi dan di brainwash dengan para teolog. Ya, Baik, baik. para teolog ini ya, sering memakai ayat-ayat ya, sering memakai bahasa Yunani, bahasa Ibrani ya, untuk menyihir orang ya. Supaya apa bisa menjadi pengikut mereka. Ya, termasuk siapa? Ya saya sendiri bisa melakukan seperti itu. Tapi kalau panjenengan itu ya terbiasa ya menjalin hubungan dengan Tuhan ya, mengenal pribadi Tuhan dan sebagainya, itu membuat pikiran panjenengan itu terbuka, bisa menafsir Alkitab dengan baik. Sehingga panjenengan itu benar-benar berjalan bersama dengan Tuhan. Betul, betul Mas. Dalam hal ini saya setuju Mas. Jadi saya percaya akan istilahnya kuasa Roh Kudus ya dalam kita memahami kitab suci. Kadang-kadang kita nggak boleh istilahnya bersandar pada akal pikiran kita sendiri atau logika kita. Tapi memang saya meminta tuntunan Roh Kudus karena memang untuk membuat satu hal itu firman Tuhan itu clear buat saya memang terus terang memang hanya Roh Kudus yang dapat melakukan itu gitu. Karena pengalaman pribadi saya Mas Jody ya dalam kehidupan saya sebelumnya Mas Jody, saya sering tuh misalnya salah menafsirkan kitab suci gitu. Dan akhirnya saya tiba pada kesimpulan bahwa memang saya perlu tuntunan Roh Kudus untuk bisa tahu maksud Tuhan yang sebenarnya seperti apa sih Mas Jody gitu. Nah, memang bisa setuju untuk hal itu ya Mas ya. Cuma begini Mas Jody, saya ingin memberikan juga buat Mas Jody gini. Secara umum ya Mas, orang beragam sebenarnya karena mereka kan takut akan Tuhan atau mungkin juga takut akan siksa neraka gitu, takut akan masuk neraka. Jadi istilahnya kita sebagai umat beragama ini sebenarnya kita ingin punya aturan gitu loh Mas, ingin tahu aturan yang jelas itu. Sama seperti kayak kita sebagai warga negara Indonesia misalnya nih Mas, kita nggak pengen masuk penjara gitu loh. Kita pengen tahu aturannya seperti apa, ada di mana aturan itu gitu loh. Kita bisa baca di mana aturannya perundang-undangan Indonesia misalnya itu menghindari kita daripada penjara itu. Jadi kalau menurut saya Mas Jody kan bermain di tataran istilahnya logical thinking lah atau filsafat yang lumayan tinggi ya Mas Jody ya. Tapi kalau secara untuk orang awam Mas Jody kan mereka simpel-simpel aja. Mereka ingin tahu perintah Tuhan itu seperti apa sih supaya kita selamat gitu loh Mas Jody. Bisa dijelaskan ya Mas? Ya, kalau menurut saya ya kita kembali saja ke bayangan yaitu hukum Taurat ya.
yang bisa dicocokkan di dalam kehidupan kita secara realistis. Ya, kalau nggak cocok ya kita tepikan dulu. Begitu. Baik. Kan itu bayangan. Bayangan yang bisa membantu kita. Membantu kita bisa memiliki pedoman bagaimana menjalani hidup ini. Hormatilah orang tuamu, ya. Jangan mengingini harta sesamamu, dan seterusnya dan seterusnya. Itu membantu kita di dalam menjadi perimeter, ya, atau pagar di dalam menjalani kehidupan ini. Itu sangat membantu, begitu. Tapi kan yang namanya orang Kristen, ya, orang Kristen tuh karena ini loh. Karena Yohanes 1 ayat 18 ini loh, ya, ini yang menjadi sumber permasalahan kita ini Mas Dani, ya. Orang Kristen ini ya didorong oleh para rasul, didorong Tuhan Yesus untuk menafsir hakikat Allah. Iya. Makanya ini jadi ruwet. Ya, kenapa ruwet? Karena memang kita menafsir hal yang tidak kita ketahui. Betul. Nah, itu. Nah, sudah kita ini menafsir di hakikat Allah, yang tidak sesuai dengan tafsiran kita bedakan, lalu kita tangkap dan dibakar di alun-alun. Iya. Kita ngomong di masa lalu loh ya, di masa lalu loh ya. Nah, ini yang jadi problem ini. Iya. Padahal kehendak Tuhan itu betul. Kehendak Tuhan itu menafsir Allah Bapa di area transenden ini. Betul kehendak Tuhan. Supaya apa? Supaya orang Kristen ini memiliki jiwa yang benar-benar apa ya, istilahnya tuh berkualitas dalam mengenal Allahnya, begitu. Dan itu menyukakan hati Tuhan. Kita menafsir di hakikat Allah. Saya ingin bertanya jadinya Mas Jody, apakah kalau misalnya kita salah menafsirkan tentang Allah, apakah itu merupakan kesalahan? Ya enggak apa-apa. Makanya ya? enggak masalah. Karena apa? Karena kita ini sedang melakukan hal yang panggilan tertinggi sebagai umat manusia. Agama lain tuh enggak ada yang menafsir hakikat Allah, yang sedang mengikuti jejak nabinya, jejak gurunya, jejak masternya, Tou Patros Ekeinos XG1. Ada nggak agama lain yang melakukan seperti itu? Nggak ada. Cuman di dalam kekristenan ini. Betul, kenapa kok Tuhan itu mendorong seperti itu? Ya karena supaya pengen kita ini berkualitas. Kalau kita ini ya di dalam merenungkan hakikat Allah, ya kita lama-lama itu akan bisa menjadi seperti Allah. Allah dalam konteks Yohanes 10 ayat 34. Yaitu memiliki kemampuan dalam manajerial membuat tatanan. Memiliki perusahaan tertata dengan bagus. Mencari tangan kanan juga bisa dengan bagus memilih. Meniti karir juga dengan bagus dia memiliki karir. Kenapa seperti itu? Kok bisa ya dia berkualitas seperti itu? Karena sehari-harinya dia beresegesis tentang Allah. Gitu. Menyebabkan dia memiliki pikiran Kristus. Nah, itulah sebetulnya keinginan Allah tuh di situ. Nah, karena itu area yang sulit, area yang transenden ya, sebaiknya kalau yang nggak mampu diajarin yang mampu. Jangan kalau keliru dibidatkan, ditangkap, dibakar di alun-alun. Kejadian dahulu seperti itu ya, Bung ya. Iya. Iya. Padahal kalau mau jujur Mas, kita sama-sama terus kita sama-sama nggak tahu gitu loh, yang pastinya seperti apa gitu. Tapi kita meyakini hal seperti itu. Lu nggak tahu bro, kita ini menafsir hakikat Allah itu area sulit begitu. Ya. Nah makanya harus ada semacam gelanggang perdebatan apologet yang fair. Itu nanti akan terjadi seleksi kok. Ya, mereka yang mempercayai doktrin yang tidak benar itu akan terseleksi dengan sendirinya secara alamiah.
Jadi gini Dia Mas Jody, ya ya, gimana? secara pribadi istilahnya memang saya sebenarnya tadinya nggak mau terlalu masuk dalam masalah doktrinal ya Mas Jody ya. Karena Ya, menurut saya uh, dalam kita beragama atau itu kita istilahnya perlu mencari keselamatan ya Mas ya. Jadi tuntunan apa yang kita dapat dari agama yang kita anut gitu loh. Sehingga kita bisa berbuat apa dan apa yang tidak boleh kita lakukan gitu loh. Jadi dalam tataran praktikal kalau saya sih Mas Jody ya, dalam praktikal. Jadi harus kita sebagaimana sih dalam hidup ini di dunia ini seperti itu gitu. Sehingga buat saya jadi nggak masalah gitu apakah saya teman saya punya paham istilahnya bahwa Allah itu besar atau Allah itu juga banyak, itu nggak jadi masalah. Tapi bagaimana dia istilahnya teman saya itu istilahnya bisa hidup dengan baik gitu loh. Apapun agama dia nggak ada masalah buat saya, bahkan mungkin dia beragama yang berbeda ya Mas Jody ya. Selama dia bisa berbuat baik menurut saya dia akan masuk surga gitu. Karena sesuai dengan dalil yang Yesus berikan, itu perkataan Yesus mengatakan bahwa kamu akan dihakimi menurut perbuatan kamu, bukan menurut agama kamu ataupun bukan menurut doktrin kamu. Seperti itu, Mas. Kira-kira menurut Mas Jody seperti apa? nah yang jadi problem tuh begini Mas Dani ya. Tuhan itu menuntut sesuatu yang sangat tinggi dari kita. Nah itu yang jadi problem. Loh Gitu kenapa ya? kok seperti itu? Iya, iya. Kenapa kok seperti itu? Karena kita ini diberi Roh Kudus. Nah, Roh Suci itulah yang memberikan kita kemampuan. Yang pertama itu kita bereisegesis dulu tentang hakikat Allah. Menafsir tentang hakikat Allah. Lah kenapa kok itu sebagai apa ya istilahnya fundamental ya? Karena itulah yang bisa panjenengan lakukan ya sebagai bukti akal budi kita mencintai Tuhan. Ya, pikiran kita, otak kita terkuras ya untuk mengerti konsep ketuhanan, eisegesis hakikat Allah, yaitu ya hanya di kekristenan. Iya. Agama lain tuh panjenengan nggak perlu mikir tentang hakikat Allah. Nggak perlu. Betul. Begitu. Tinggal gini kalau di agama lain. Hanya di dalam agama Kristen ya, orang Kristen itu bisa menerapkan, mencintai Tuhan dengan segenap akal budinya ya agama Kristen itu. Ya. Bayangin loh, beresegesis hakikat Allah, dia tuh harus memilih satu di antara 4 corak. Oneness, homoousios, homoiousios, dan heterosios. 4 corak. Setelah 4 corak, homoousios itu dibagi 3 lagi. Homoousios hipostasis, homoousios pribadi, dan homoousios idol. Setelah mengenal ada 6 corak yang seperti itu, total ya 6 corak. Habis itu kita memikirkan tentang resiko doktrin. Resikonya kalau saya berdoktrin ini bagaimana? Setelah itu memikirkan pembobotannya, ya mene tekel farsin, yang membuat nilai doktrin ini menjadi lebih dibandingkan doktrin yang lain. Saya 13 tahun mikirin ini, sampai jambul saya ubanan, Mas Dani. Lama ya Mas Jody ya. Iya. Loh kenapa kok seperti itu? Kan memang sulit ya. Karena saya tuh ngalami bahwa itu sulit, makanya saya tuh yang pertama ya Mas Dani, saya nggak pernah memaksa. Karena sulit. Begitu. Yang kedua, saya itu tidak pernah membidatkan. Kalau misalkan saya bilang, oh kamu bidat, itu hanya dalam konteks guyon. Iya. Bukan dalam konteks itu bidat terus dia harus ditangkap, dibakar di alun-alun, enggak begitu. Iya. Konteks guyon saja. Karena apa? Nah, Karena memang sulit. Baik. Mas Jody, saya mau bertanya, Mas Jody. Ya. Menurut pendapat Mas Jody ya, orang misalnya yang berbeda doktrin atau bahkan berbeda agama dengan Mas Jody, ya, itu nasib mereka bagaimana, Mas? Ya nasib mereka ya ditentukan sang hakim, Mas Dani. Tapi kriterianya apa, Mas? Atau parameternya apa untuk penghakiman mereka itu? Ya free will-nya saja. Nomor 1 tuh free will-nya. Free will-nya. Free will-nya ini bagaimana? Dia dalam kehidupannya itu memiliki free will yang jahat apa tidak. Begitu. Berarti pertanyaan Mas, kalau free will kan kehendak bebas ya Mas ya.
Berarti dalam hal Iya. ini saya mengatakan perbuatan mereka yang akan dihakimi ya. Oh, perbuatan dan free will itu berbeda, Mas Dani. Berbeda. Kalau dijelaskan, Mas. Berbeda. Perbuatan itu seperti ya kayak sikap-sikap kita receh dalam kehidupan sehari-hari. Begitu. Itu salah benar itu biasa. Karena itu tuh tidak melekat di dalam free will kita. Tidak melekat. Begitu. Kita mengumpat, ya itu kan nggak melekat dalam free will kita. Saya kadang ya mengumpat, kan itu nggak melekat dalam free will kita. Tapi kalau setiap hari mengumpat, ya istri diumpat setiap hari, ya itu sudah menjadi free will. Nah iya Oh, dong. ya ya. Saya baru paham nih maksudnya Mas Jody dengan free will ini. Jadi maksudnya kalau semacam kalau saya boleh artikan semacam habit lah Mas ya. Kegiatan yang apa perbuatan yang Ya dapat boleh, dilakukan. Gitu. boleh. Ya, jadi bukan Masalahnya perbuatan. begini, kalau kalau saya bilang habit ini kan gimana ya? Saya harus menyesuaikan dengan ayat gitu loh. Harus saya simetriskan dengan ayat. Apa Kan kita berada di Mas? kan kalau yang Matius 7 ayat 21 itu kan memang simetrisnya kan kehendak Bapa. Yang dimaksud kehendak itu kan ya free will itu yang paling mendekati. Kalau saya tafsirkan habitat, nah bagaimana nanti saya harus mensimetriskan dengan ayat kan saya kesulitan. Oh gitu. Jadi gini Iya, Mas, ya saya paham dengan ini terus terang pemahaman baru buat saya juga ya, dan saya akan juga menganalisa Mas Jody ya tentang free will yang Mas Jody jelaskan tadi. Jadi begini iya, saya mau katakan ini Mas Jody, hukum-hukum yang diberikan oleh Tuhan ini buat manusia atau perintah-perintah Tuhan ini kan tujuannya kalau boleh saya bilang mirip dengan aturan yang dibuat oleh negara gitu. Jadi dibuat untuk masyarakat aturan itu, gitu loh. Agar supaya masyarakat itu bisa hidup harmonis. Jadi iya, kenapa Tuhan mau kita kalau kita melakukan kesalahan, bukan karena Tuhan terpengaruh kalau kita bikin kejahatan, enggak, dia nggak terpengaruh. Tapi akan terpengaruh dengan kejahatan kita adalah teman-teman kita atau lingkungan sekitar kita gitu. Misalnya kita mencuri, berarti kita merugikan orang lain gitu, bukan merugikan Tuhan. Seperti itu, atau kita membunuh atau memukul orang gitu ya. Tuhan nggak rugi, tapi yang rugi apa namanya teman kita atau lingkungan kita gitu yang kita sakiti gitu. Jadi aturan yang Tuhan berikan ini semata-mata nih pandangan saya Mas Jody ya, untuk keharmonisan kehidupan manusia gitu loh. Jadi bukan iya, karena Tuhan menghukum enggak, tapi dia pengen mendidik gitu. Supaya kita tahu bahwa oh kalau itu jangan, nah ini karena kita akan dihukum gitu. Dan hukuman itu sebenarnya bukan hukuman secara hakikat Mas Jody, tapi merupakan didikan gitu. Kalau dalam agama lain itu disebut dengan karma ya Mas Jody ya. Cuma ada iya. agama-agama kan sudah berlaku ya Mas ya. Itu syarat Tuhan untuk mendidik manusia supaya ciptaan dia ini bisa hidup harmonis seperti itu Mas Jody. Kira-kira pandangan Mas Jody seperti apa? Iya betul, sama kalau seperti itu. Betul Mas, apa Mas Dani ya? Ya, ya. Saya agak sedikit Iya. berpikir Mas Jody karena kebetulan saya senang sama filsafat sebenarnya, cuman kalau filsafat agama terus hal yang baru buat saya ya. Ya sebetulnya begini Mas Dani ya. Kalau kita baca ya, saya bacakan kitab Wahyu 5 ayat 10 ya. Wahyu 5 ayat 10, dan engkau telah membuat mereka, atau mereka itu orang percaya ya, menjadi Ya. suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Raja di sini itu sebenarnya yang dimaksud adalah pembuat tatanan. Iya. Kita sebagai pengusaha ya, pengusaha entah kecil entah besar itu adalah raja, pembuat tatanan. Ya, karena memang visi Tuhan itu kita dijadikan sosok manusia yang memiliki free will yang excellent, ya, pembuat tatanan, ya, itu makanya kalau kita itu tidak bereisegesis hakikat Allah, ya, kita itu nanti akan banyak kejedot melalui banyak hal, Mas Dini. Loh kok bisa saya ngomong begitu? Karena saya ngalami. Saya ngalami. Dan eisegesis hakikat Allah itu banyak banget membantu kita di dalam mengambil keputusan. Ya, mungkin ini bisa ditangkap ya Mas Dani ya. Semoga loh Ya, ya, semoga Mas Dani. kalau saya pribadi bisa, tapi gini Mas, saya pengen Mas Jody lebih mengkonkretkan lagi, misalnya dalam sampel ya, contoh ya, antara misalnya pemahaman exegesis Mas Jody terhadap Tuhan Allah dengan kehidupan Mas Jody, apa hubungannya seperti apa gitu Mas Jody, istilahnya pengaruhnya dengan pemahaman yang benar tentang Tuhan
berpengaruhnya seperti apa terhadap kehidupan Mas Jody? Bisa dikonkretkan lagi, Mas? Sebelum saya itu bereksegesi hakikat Allah, saya ini istilahnya ngontrak warung. Ya. Gitu. Saya juga sales kain, saya juga bakul kuliner begitu. Nah, saya ngontrak warung sampai 4 tahun begitu. Ya. Di Fajar Indah 1 tahun 25 juta lah, jualan soto sama pecel begitu. Wah, hebat. Karena COVID ini nungsep apa namanya Pak Denny. Saya jualan bakso, Mas Jody. Lanjut, Mas. Nah, yang saya ceritakan bukan seperti itu. Jadi begini, seharusnya langkah saya tuh nggak seperti itu, Mas Denny. Ya. Ya, kalau kita itu sudah bereksegesi hakikat Allah, kita tuh akan paham bahwa seharusnya tuh nggak usah ngontrak warung dulu, begitu. Perkuat basis dulu, ya, beli tanah yang kecil, begitu. Kumpulin uang, beli tanah yang kecil, kalau kurang kredit, begitu. Karena itu tanah sendiri. Ya. Lalu bikin warung yang nggak terlalu besar-besar, tapi sudah nggak ngontrak, begitu. Ya, nah itu kenapa kok kita itu bisa melakukan langkah seperti itu? Karena apa ya? Tatanan itu hakikatnya ya Allah itu sendiri. Tatanan di muka bumi ya Allah itu sendiri. Allah dalam konteks apa? Konteks yang kita taati, konteks yang kita apa ya mempengaruhi hidup kita. Begitu. Nah, maunya Tuhan Mas Dhani, kita ini menjadi sebagai pembuat tatanan. Ini susah saya jelaskan ya Mas Denny. Saya salah sendiri panjenengannya. Kalau saya pribadi saya paham Mas Jody. Jadi kalau saya lihat Mas Jody ini saya senang berfilosofi Mas. Jadi mengetahui akar permasalahan harusnya apa gitu, akarnya seperti apa gitu. Seperti tadi Mas Jody cerita mengenai apa namanya warung ya. Mas Jody mulai menganalisa gitu. Seharusnya saya melakukan apa gitu. Harusnya saya beli tanah dulu kecil seperti itu. Jadi Mas Jody secara filosofi Mas kalau saya lihat. Iya. Dan memang tidak semuanya tuh cocok dengan itu. Saya akui itu. Tapi begini, ya masalahnya itu bukan cocok pandai. Ketika kita semua, apalagi orang-orang Kristen ini ya, menyukai ya menafsir hakikat Allah, itu rohnya tuh powerful semua, Mas Dhani. Begitu ya? Iya. Karena tuh gini, karena itu dia tuh lama-lama tuh nggak minat terhadap hal-hal receh yang nggak penting. Baik. Betul. Iya. Loh kok bisa begitu? Loh, karena dia ngerti, oh ternyata saya ini adalah Allah. Allah dalam konteks ya Yohanes 10 ayat 34 ya, A-nya A kecil. Jadi kita ini sebetulnya tuh sebagai seorang pengambil keputusan di muka bumi ini. Ya kalau satu orang Kristen memang nggak punya dampak. Tapi kalau 10 juta orang Kristen berpikir ke arah yang sama, wah, kekristenan, wah dikdaya. Dikdaya, Mas. Saya teringat sama apa namanya firman Tuhan juga, Mas Jody ya, saya pernah mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa dirimu, ya, tubuhmu adalah bait Allah gitu loh. Jadi memang dalam tubuh kita berdiam roh Allah gitu loh. Jadi kalau kita dikatakan Allah, kita adalah Allah, itu juga sebenarnya tidak salah menurut saya Mas Jody ya. Karena ada bagian dari Yohanes 10 ayat 34. Iya. Nah, kemudian saya teringat saya juga sering mempelajari agama-agama lain ya Mas Jody. Saya pernah mempelajari juga agama Hindu, Mas. Agama Hindu meyakini seperti ini, roh kita ini, kan mereka sebutnya dalam tubuh kita ada 2 roh, Mas. Ada Atman dan Paramatma. Atman adalah roh kita, roh kecil, dan Paramatma adalah roh Tuhan, roh yang besar, yang maha besar itu. Jadi roh kita ini sebenarnya bagian daripada Allah. Makanya roh kita ini abadi, nggak bisa mati, karena memang bagian daripada Allah gitu. Jadi kalau saya bilang simetris sama pengajaran Yesus gitu, bahwa Yesus mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuh kamu adalah bait Allah?
gitu. Tubuh kita ini adalah tempat diamnya ruh Allah gitu. Jadi memang secara filosofi ya Mas, kalau kita secara filosofi memang istilahnya betul bahwa dalam tubuh setiap orang itu ada Tuhan di situ gitu. Bahkan kalau kita bilang kita lihat di pengajaran Syekh Siti Jenar Mas, yang pernah mungkin Mas jadi pasti tahu lah tentang Manunggaling Kaula Gusti ya Mas ya. Bahwa dia mengaku bahwa saya adalah Allah gitu. Nah, Dia pernah memang, mengaku. Sebenarnya ada yang bertanya, kamu siapa? Oh, sesuai, saya Siti Jenar. sesuai dengan Yohanes 10 ayat 34. Ya, jadi di tataran seperti itu Mas, seperti kalau dalam Islam mungkin disebut sufi ya, kaum sufi ya. Mereka udah mengerti hakikatnya seperti itu. Seperti ya si Jenar, dia tahu hakikatnya seperti itu. Bahkan maka ketika dia mengatakan bahwa dia adalah Allah, betul, dia menampilkan misalnya Allahnya yang ditampilkan sama dia. Tapi ada di saat-saat kemudian dia menampilkan Siti Jenarnya gitu. Ya itulah filosofi agama ya Mas. Kalau saya Mas Jody mungkin condong ke situ mungkin Mas ya. Silakan Mas. Kalau saya sih sebetulnya ya ada yang bilang saya tertarik filosofi, ada yang bilang begitu. Tapi sejujurnya itu saya itu ya kurang begitu tertarik yang namanya filosofi. Jadi saya itu ya hanya mengikuti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu beresegesis tentang Allah Bapa. Tou patros ekenos exege 1. Saya ngikut beliau. Nah, cuman di dalam saya mengikut beliau, ya, orang luar menganggap itu filosofi. Begitu. Padahal saya tuh kalau merenung ya hanya sekitar itu. Berbeda dengan orang filosofi, dia merenungnya kemana-mana. Begitu. Ada yang sampai merenung masalah evolusi, ada yang merenung masalah Big Bang. Oh, saya nggak pernah. Kenapa Mas Dhani? Saya memang nggak suka filosofi, begitu. Nah, cuman karena saat saya itu beresegesis tentang hakikat Allah, orang luar menganggap itu filosofi. Filosofi ya. Iya, Jadi, padahal ya betul. Mas Jody, kalau saya sekedar mengingat sharing aja Mas Jody ya. Setahu saya memang Yesus sendiri pun juga disebut oleh beberapa kalangan Mas Jody ya, bahwa dia adalah seorang filsuf gitu loh. Karena begini Mas Jody, kalau dalam kalangan Islam yang saya tahu ada namanya kalangan sufi Mas. Mereka itu bermuara atau guru besarnya adalah Ali bin Abi Thalib. Sebenarnya Ali bin Abi Thalib sendiri dia sangat sangat mengagumi pengajaran Yesus. Jadi sumber daripada pengetahuan tentang filsafat agama adalah Yesus. Bahkan ada sebuah buku yang bernama Gospel of Ali atau Injilnya Ali gitu. Jadi ajaran filsafat agama ini kalau saya lihat di agama Samawi ya Mas, kaum sufi bermuara pada Ali bin Abi Thalib, Ali pun bermuara pada Yesus seperti itu. Karena pengajaran Yesus itu istilahnya pada zaman dia itu memang dianggap sebagai filsuf gitu loh. Karena di luar daripada nabi sebelumnya lebih menggali hakikat Tuhan seperti itu. Jelas sekali ya. Hanya kekristenan ya itu yang mencoba menafsir hakikat Allah. Hanya Kristen. Dan saya sebagai orang Kristen saya bangga karena itu. Cuman ya orang lain menganggap kok orang Kristen ini debat konsep ketuhannya enggak kelar-kelar. Itu masalahnya. 2000 tahun enggak kelar-kelar. Karena memang sebenarnya nggak mungkin kelar ya Mas ya. Nggak mungkin kelar ya. Karena namanya Tou Patros Ekenos Exege 1 itu enggak mungkin kelar, begitu. Yang penting itu ya kalau berbeda nggak usah dibidatkan, nggak usah dibakar di alun-alun. Ya, kalau yang berbeda itu ya diajari saja. Oh salah kamu di sini, benernya di sini. Mengapa kok ini salah? Mengapa ini benar ya? Firman Tuhannya yang sebagai dasar yang mana? Ya seperti itu. Contoh saya dalam berdebat dengan Mas Dhani. Ya. Mas Dhani heterosios. Ya, subordinat yang tidak menyembah Yesus. Ya saya tinggal dalam berdebat dengan Mas Dhani ya, mengatakan begini kan gampang sekali. Oh ya Mas Dhani salah ya.
Wahyu Ya. 8, Wahyu 5 ayat 8 sampai 9 itu tertulis penghuni surga itu menyembah anak domba, menyembah Yesus. Lah Mas Dhani kok nggak menyembah Yesus, kenapa? Begitu. Oh begini, ya sudah, nggak apa-apa. Jangan terus Ya. lalu ditangkap, dibakar di alun-alun. Wah ini ajaran setan. Betul, betul. Nah inilah saya senang berdalam dengan Mas Jody karena Mas Jody istilahnya bisa menerima perbedaan itu ya Mas ya. Jadi Ih, klaim bahwa kebenaran hanya milik Mas Jody, tapi mungkin juga di orang lain. Walaupun Mas Jody ih. benar, bukan berarti saya salah. Mungkin seperti itu ya Mas ya. Lu kita ini sedang menafsir hakikat Tuhan ya. Kalau memang kita itu ya pengen istilahnya tuh ada yang secorak dengan kita, sealiran dengan kita, ya harus bersabar begitu. Ya. Nah saya tuh hampir 3 tahun di grup WA ya diskusi-diskusi. Ada nggak yang secorak ikut Triteos? Nggak ada bro, Gitu ya. Nggak nggak ada. ada. Iya, iya, iya. Iya. Dan ya nggak apa-apa begitu. Nah, Mas Iya, Jody, kalau saya tapi boleh tahu, tapi ya, begini, sebentar nah, Bro Dani. Tapi begini lucunya, yang subordinat tuh banyak banget. Gua nggak iya, kehitung. Kalau iya, 100 orang itu lebih saya temui dalam diskusi WA. iya. Tapi begitu kita gertak begitu, subordinat tuh resiko doktrinnya Triteos. Mundur dia, nggak Ah, berani. iya, iya. Dia langsung lari ke Tritunggal. Udah pasti begitu. Wah, udah berkali-kali Mungkin begitu. begini Mas Jody, kalau saya lihat istilahnya pemahaman Mas Jody ini bagus untuk kalangan istilahnya saya sebut mungkin kalangan elit ya atau kalangan pengajar Mas. Istilahnya kalau di kalangan umat istilahnya hal ini akan sangat cukup membingungkan sebenarnya menurut saya dan juga cukup dirasakan kurang manfaatnya Mas. Karena begini Mas Jody, kalau di kalangan umat, saya kan saya juga umat ya Mas ya. Yang perlu saya ketahui kalau menurut saya cukup cuma ini aja Mas. Apa sih yang boleh saya lakukan dan tidak boleh saya lakukan? Jadi sesimpel itu sebenarnya untuk umat ya. Tuntunan agama itu apa gitu? Apa yang dua sama yang dunotnya nggak bu, yang mana gitu? Jadi kalau memang tataran-tataran seperti yang Mas Jody utarakan tadi, memang kalau saya bilang cocoknya di kalangan pengajar Mas. Oh Ya, enggak begitu. Enggak begitu. Saya itu kan mendebat itu kan memang di antara grup-grup debat. Jadi ya, ya, mereka yang memang sudah dari awal memang punya niat debat. Iya. ya, Jadi bukan saya tuh istilahnya tuh asal lempar begitu saja, enggak begitu Mas. ya, ya. Iya. Tapi Tapi hasil kan debatnya kan, begini misalnya kalau pernah mereka tuh pernah berhasil misalnya hasil debat Mas Jody bisa meyakinkan seseorang misalnya, pernah nggak kejadian Mas? jadi begini loh, mereka tuh kan berniat mendebat, ya. Lalu kemudian mereka tuh mendeklar bahwa Ya, anak itu tunduk pada bapak. Ya, mereka menyebut tuh Tritunggal hierarki. Wow, pengikutnya tuh sebenarnya banyak, Mas Dani. Tritunggal hierarki kan nggak kehitung. Yang saya temui mungkin mungkin ya puluhan, hampir 100 mungkin lah. Dalam diskusi WA komentar-komentar mereka dan sebagainya, argumen-argumen mereka, narasi mereka saat mendebat. Anak tunduk pada bapak. Tapi begitu kita gertak lebih jauh, kita jelaskan risiko doktrinnya, bahwa yang namanya subordinat itu risiko doktrinnya itu triteos, mundur langsung. begitu ya. Iya, iya. Baik, baik. Mas Hmm, Jody, kalau saya kan berpaham Unitarian ya Mas ya. iya, iya. Kalau misalnya saya dalam hal ini saya ingin berusaha meyakinkan Mas Jody nih bahwa paham saya adalah yang benar gitu, bahwa harusnya kita istilahnya menyembah satu Tuhan dan juga Iya, istilahnya menyembah Yesus sebagai utusan Tuhan, sebagai iya. utusan Tuhan ya Mas ya. Jadi Hmm. apapun dia sebutnya itu apa ada sebagai malaikat ataupun sebagai manusia ataupun sebagai utusan Tuhan, tapi dia adalah utusan Tuhan. Jadi paham kami adalah Tuhan adalah esa, kemudian Yesus Hmm. adalah utusan Tuhan. Kalau sampai di sini Mas Jody, kira-kira Mas Jody sepakat nggak dengan paham saya gitu?
bahwa Tuhan itu esa dan kemudian Yesus adalah utusan Tuhan. Sampai sini dulu aja Mas Jody. Sepakat nggak ya? Ya tinggal argumen narasinya disebutkan saja, Mas Dani. Karena saya yakin gini Mas Jody kan udah tahu lah seperti di Yohanes 17 ayat 3 ya, itu kan ayat yang terkenal ya. Yesus mengatakan bahwa inilah yang dikenal kali itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus gitu. Dan kemudian juga Yesus katakan engkau menyembah Yahweh Tuhanmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Jadi kalau menurut pandangan saya kan ayat-ayatnya statement Yesus cukup jelas gitu loh. Jadi saya ini berusaha meyakinkan Mas Jody ya, tapi nanti kan ya saya nggak memaksakan ya Mas Dodi ya, tapi saya merasa berkewajiban juga mungkin mengingatkan lah, karena kita manusia ya, saya mengingatkan Mas Dodi. Seperti itulah statement Yesus atau pengajaran Yesus Mas Dodi. Nah, saya mungkin pendapat Mas Dodi seperti apa? Yang namanya Alkitab itu memiliki tatanan teologi, Mas Dani ya. Ya, ya, ya. Tatanan teologi itu sudut pandang dari ujung ke pangkal atau dari pangkal ke ujung. Ya. Dari sudut pandang kristologi ke eisegesis hakikat Allah. Ya. Ya. Mengapa di Alkitab itu muncul aliran yang disebut bidat? Karena mereka nggak membuat tatanan teologi. Ya, mereka tuh dalam melakukan pembobotan ya, itu hanya menginjak salah satu ungkitan. Begitu. Ya, ya. Jadi pengungkit ini dia diinjak yang sebelah kiri ya. Kalau Yohanes ya menginjak ya bagian kanan ya. Bapa adalah wayang, anak adalah wayang, Roh Kudus adalah wayang. Tiga setara dalam hal wayang. Allahnya Esa. Semuanya dianggap wayang. Ya, tentang ayat-ayat lain bahwa anak Allah itu memiliki free will ya. Kenosis. Anak Allah dikosongkan bisa memiliki free will. Taat. Taat itu kan pasti punya free will. Diabaikan. Ya. Nah, itulah jalan kekristenan untuk menjadi seorang bidat. Begitu. Baik, baik. Ya. Oke, itu Mas Jody, kenapa saya berusaha istilahnya meyakinkan Mas Jody lah, karena saya teringat pada 10 perintah Tuhan Mas Jody. Dikatakan pada perintah yang pertama ya, jangan ada padamu Tuhan lain di hadapanku. Gitu. Jadi kalau Belum saya sekarang tatanan teologinya Mas Dhani bagaimana? Tentang eisegesis hakikat Allah. Iya. Iya kan? Nggak ada pasti begitu. Ya nggak ada. Saya tahu, saya paham Mas, jadi bukan orang yang bodoh lah saya, dan juga bukan seorang dalam membaca kitab, jadi saya nggak mau terkesan menggurui Mas. Bahkan mungkin saya apa-apa, menggurui boleh nggak apa-apa. Kalau kitab ya, cuma saling mengingatkan aja Mas Jody, apakah bukan Mas gitu loh. Tapi ya terus terang saya menghormati pandangan Mas Jody gitu. Dan buat saya juga ini saya materi baru yang bisa saya kaji juga Mas Jody. Tapi pada dasarnya nah sekarang begini Mas Dhani ya. Mas Dhani itu tidak menyembah Yesus. Iya. Ya kan? Sedangkan di dalam Wahyu pasal 5 ayat 8 sampai 9 makhluk surgawi itu menyembah Yesus. Begitu. Ya, Pak, baik. Saya paham Mas jadi tentang Wahyu itu ya. Ya kan? Mas hierarkinya Mas, kalau misalnya Wahyu itu kan Wahyu kepada Yohanes ya di Pulau Patmos seperti itu Mas Jody yang kita yakini ya. Jadi penglihatan daripada si Rasul Yohanes gitu loh. Kalau menurut saya, kalau memang dia bertentangan dengan pengajaran Yesus nggak ada masalah gitu. Tapi kalau misalnya dia bertentangan dengan ajaran Yesus yang mana Yesus menyatakan engkau harus menyembah Yahweh Tuhanmu gitu loh. Dan dia adalah satu-satunya Tuhan yang benar. Nah menurut saya itu agak bermasalah gitu loh di penglihatannya Rasul Yohanes ini gitu loh. Jadi kalau menurut saya ini agak kontradiktif Mas Jody antara pengajaran Yesus dengan kitab Wahyu ini sedikit kontradiksi. Silakan pendapatnya Mas Jody. Jadi di dalam membuat tatanan teologi ya, itu kita mengenal istilah mene tekel ufarsin. Dan didapati neraca timbangannya terlalu ringan. Iya. Nah,
timbangan yang terlalu ringan inilah yang membuat kekristenan itu salah satu cara ya, salah satu cara kita ini ya menjadi bidatnya di situ, Mas Dani. Iya, iya. Ya itu termasuk saya bisa nggak menjadi bidat? Bisa banget. Begitu. Iya, betul. Di Tapi mata orang lain kita bidat ya, seperti itu ya. apa? Mungkin di mata saya Mas Dodi pemahamannya bidat, itu sah-sah Enggak aja mungkin. apa-apa, enggak apa-apa, tapi begini ya. Kan dalam hal yang dianggap bidat kan saya memiliki tatanan teologi yang jelas. Begitu. Saya enggak asal menuduh. Begitu. Jadi Ya. yang dimaksud bidat itu dia itu menabrak tatanan mene-mene tekel ufarsin. Dan didapati neraca timbangannya terlalu ringan. Dan didapati apa yang disampaikan Rasul Yohanes di dalam Wahyu 5 ayat 89 itu terlalu ringan. Terlalu ringan dibandingkan siapa? Dibandingkan apa yang diperkatakan Yesus. Iya. Jadi apa yang diperkatakan Yesus itu lebih berat timbangannya daripada apa yang diwahyukan oleh Rasul Yohanes. Artinya mungkin Mas ya, istilahnya statement Yesus lebih tinggi ya tentunya, seperti kalau betul sekali. Nah, seperti padahal undang-undang dasar, sedangkan ya betul. Nah, padahal itu maksud Tuhan belum tentu begitu. Ya, diperlukan tafsir belum lagi tentu begitu ya. Padahal itu maksud Tuhan belum tentu begitu, dan bahkan ya kalau kita tuh salah langkah ya, kita mengajukan suatu penekanan atau mene-mene tekel ufarsin itu tidak seimbang, nah kita bisa menjadi bidat. Ya. Begitu, tapi Mas. Ini Mas, saya minta pendapatnya yang jujur aja Mas dari Mas Dodi ya, tentang pemahaman saya yang tadi ini Mas. Percaya bahwa hanya ada satu Tuhan yang benar dan hanya Yesus adalah utusan Dia. Pendapat jujur dari Mas Dodi lah, seperti apa? Jadi ini nggak usah sungkan-sungkan. Kalau saya dikatakan keliru atau saya bidat nggak apa-apa. Tapi saya ingin pendapat jujur dari Mas Dodi. Silakan Mas. Kalau tidak menyembah Yesus, itu jelas di dalam kekristenan jelas bidat atau menyimpang, Mas Dani. Oh gitu. Iya. Clear itu. Sangat clear, jelas. Karena menyimpang dari pokok-pokok iman Kristen. Mengapa demikian? Sangat jelas. Ya, Allah Bapa itu transenden ya. Dia tidak bertahta di surga secara tetap. Ya, yang bertahta secara tetap itu siapa? Anak Allah. Kita kalau mati di surga tuh ketemu siapa? Ketemu anak Allah. Ketemu Bapa enggak? Enggak. Karena Allah Bapa itu dia itu anti materi dan transenden. Begitu. Tidak memiliki realitas konkret. Baik. Begitu. Sehingga kalau kita ini sebagai orang Kristen tidak menyembah Yesus itu jelas menyimpang. Berarti menurut Mas Dodi seharusnya kita menyembah Yesus ya? Betul. Lo kan Wahyu 14 ayat 7. Sembahlah dia yang menciptakan mata air, langit dan bumi. Jadi itu saya ayatnya agak samar ya. Tapi kalau perintah yang jelas kan Yesus mengatakan engkau harus menyembah Yahweh Tuhanmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti di Matius 4 ayat 10. Jadi nah, makanya kan Mas Dani itu harus bisa menimbang mene-mene tekel ufarsin. Mana yang lebih berat bobotnya seperti itu Mas ya? Iya, betul sekali. Nah, kalau hari ini saya memilih istilahnya Matius 4 ayat 10, sedangkan mungkin Mas Dodi memilih Yohanes tadi ya, Wahyu tadi ya. Betul sekali. Nah, itu pilihan ya, pilihan begitu. Baik, setuju itu pilihan Mas. Jadi saya juga enggak terus oh kamu bidat, masuk neraka. Oh gitu, bakar alun-alun. Nah, enggak begitu. Jangan Mas, serem Mas. Iya. Mas Dodi, jadi begini Mas Dani ya, itulah bedanya kita dibandingkan dengan Konsili Nisea itu begini loh. Kita tuh ngomong, oh ya Mas Dani bidat, menyimpang. Bidatnya di mana? Menyimpangnya di mana?
harus kita bisa menjelaskan dengan baik. Ya. Terus misalkan Mas Dhani juga menganggap saya bidat, ya. Saya menyembah 3 Allah, oh jelas bidat menurut Mas Dhani. Saya Ya. harus bisa menjelaskan dengan baik. Oh ini karena eisegesis hakikat Allah di area prima causa dan transenden. Sehingga apa? Sehingga orang luar itu melihat diskusi kita, perbincangan kita tuh sehat. Betul. Inilah yang tidak dimiliki di Konsili Nisea. Ya, mereka Semuanya bunuh-bunuh. tegang. Semuanya tegang. Iya, semuanya tegang ya. Kenapa? Karena yang menang debat bakal jadi tangan kanan kaisar. Ya. Makanya semuanya tegang. Begitu. Sedangkan kita itu kan enggak. Iya kan? Kalau yang menang ya enggak dapat apa-apa, yang kalah juga enggak dapat apa-apa. Iya, betul. Ya yang dapat itu yang membuat channel YouTube. Ya kalau sudah dimonetisasi dapat. Kalau sudah dimonetisasi. Mas, saya belum tahu cara monetisasi. Gitu loh. Nah, eranya kan sudah beda. Eranya sudah beda, Mas Dhani. Sehingga apa ya? Sehingga misalkan ya, Mas Dhani ini anti homoousios. Ya. Wah, sebetulnya Triteos itu lawannya tuh homoousios idol. Ya, saya tuh suatu ketika kelak ya, kalau pergerakan saya itu sudah agak membesar sedikit ya. Saya mau membuat buku dengan judul Against Heresis homoousios idol. Ya, homoousios idol. Mas Jody, saya boleh saran sedikit nggak, Mas Jody? Kasih saran sedikit. Ya, gimana? Saran saya gini, kalau bisa pemakaian kata-katanya, kalau bisa yang lebih istilahnya lebih apa ya, lebih awam lagi gitu loh, Mas. Jadi agak supaya pembaca agak lebih cepat menangkapnya gitu. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Kalau khusus debat Trinitas, kalau kita itu ikut arus, itu nanti bias. Saya itu sudah debat lama, Mas Dhani, ya, total hampir 13 tahun ya. Wah, untuk bukunya, Mas, maksudnya. Dan sebagainya. Kalau saya pakai istilah Trinitas, pakai istilah Tritunggal, itu tuh kamu bilang Trinitas atau Tritunggal ya. Ada 4 orang Kristen. 4 orang Kristen nih. Ya. Kamu ngomong Trinitas Tritunggal. Ya. Ada 7 pemahaman. Padahal orangnya cuma 4 loh. itulah Kristenan ya. Iya, makanya terus saya ganti, saya berubah. Wes pokoknya mereka mudeng ya syukur, enggak ya sudah. Iya, betul. Ya. Saya pokoknya kalau khusus untuk yang seperti apa namanya Aderion gitu, saya sebut homoousios hipostasis. Begitu. Wes terserah orang lain mudeng syukur dah sudah. Kalau mereka mau belajar ya mudeng nih dah wes bodoh amat. Iya, begitu. Iya. Baik. Ya. Mas Jody, saya gimana? Ada teman kita yang masuk juga nih namanya Bang Bonar Marasi. Wah, ini teman saya ini. Wah, udah kenal ya. Saya ini Jos Gandos ini. Sebelum ke Bang Bonar nih Mas. Oke, salam Bang Bonar. Selamat malam. Selamat malam, Bang Jody, hormat Bang Jody, Bang Dani, Bang Agam. Oke, selamat malam Bang Bonar. Nah ini kebetulan jadi ada Bang Bonar ini, beliau ini terus terang saya juga mengagumi pemikiran beliau nih. Nah makanya kalau misalnya Bang Bonar diskusi sama Mas Jody, saya kira ini akan sangat menarik ini. Bang Bonar dibuka mic-nya nih. Ada 2 kali malah. Coba Bang Bonar, coba diserang pemahamannya Bang Mas Jody, coba diserang dulu Bang Bonar, biar seru nih. Kui konco kue. Enggak apa-apa, udah di debat aja coba saya Mas Bonar. Ya, Bang Jody, aku kemarin masuk sama Bang Dani, diajari oleh Bang Beni Irawan. Aku tanya Ibrani 18. Ya. Nah ternyata Ibrani 18 itu tidak bisa dipakai orang Tritunggal untuk menggatkan Yesus karena ya Allah itu tanda itu adalah ungkapan pujian, Bang, kata Bang Beni. Di Ibrani tahtamu ya Allah. Jelaskan. Ya. Dulu kan udah saya jelaskan sama Mas Bonar.
Oh, tapi aku urung pati dong, begitu ketemu Bang Benny aku langsung dong. Loh, jadi begini, kalau kalau mereka yang heterosios atau homoisios hipostasis, itu pasti frase ya, ia berkata kepada anak itu hilang. Iya. Iya. Udah, Bang, saya jelaskan kok itu. Udah. Bang Jody, Bang Ya. Jody baleni Kek. Ini kan kalimatnya begini. Tetapi tentang anak, ia berkata, Nah, tahtamu, koma, ya Allah, tetap untuk seterusnya dan seterusnya ya. Nah, iya. kata frasa ya Allah itu adalah ungkapan pujian gitu, kata Bang Benny. Nah, menurut aku itu logis Bang, sehingga ayat Ibrani 18 ini tidak dapat dipakai oleh teman-teman Trinitarian untuk mengatakan bahwa Bapak itu menggatkan anaknya gitu loh Bang. Jadi begini ya, Mas Bonar ya. Para rasul dalam menulis Alkitab, ya, itu tuh sebetulnya sedang bercocok logi, ya. Dia sedang bereisegesis atau menafsir nubuatan-nubuatan apa yang di dalam kitab Perjanjian Lama. Nah, di dalam penafsiran itu ya mereka para rasul, apalagi di dalam penulis Ibrani ini ya, diduga itu adalah Rasul Paulus, itu sedang menafsir ayat mana di dalam Perjanjian Lama yang bisa menjelaskan bereksegesis tentang kristologi. Ya, Ibrani 1 itu kristologi semua sampai 2 dan seterusnya itu. Ia yang disamakan dengan kita saudara dalam segala hal itu kristologi semua. Begitu. Sehingga di dalam mereka itu bereksegesis itu ya, itu disematkan kata-kata ya, kata-kata yang ditujukan untuk memperkuat iman atau pengertian para murid atau orang-orang Kristen. Makanya kemudian ia atau Allah Bapa berkata kepada anak, itu ditulis di dalam Ibrani 1 ayat 8. Ya, perkataan Bapa kepada anak inilah cocok logi dikutip dari Mazmur 45 ayat 6, kalau tidak salah ya. Begitu. Jadi apakah Mazmur 45 ayat 6 sama Ibrani 1 ayat 8 itu sama? Jelas beda. Jelas beda. Yang Mazmur itu adalah kidung pujian, yang Ibrani 1 ayat 8 itu adalah cocok logi para rasul untuk memperkuat iman Kristen, mengambil dari kitab Mazmur. Begitu. Makanya kalau orang Kristen membaca Ibrani 1 ayat 8 secara lengkap, ya imannya diperkuat. Loh kok bisa begitu? Karena memang tujuan Ibrani 1 ayat 8 itu ditulis untuk itu. Bukan ditulis untuk kita memuji Tuhan, bukan. Begitu. Ya, Bang Jody, nek Ibrani 18 itu tidak boleh dipakai oleh homoousios dan kemudian masih bisa dipakai oleh Bang Dani Unitarian, terus kemudian dipakai Bang Triteos piye? Loh kalau Bro Dani ya nggak bisa pakai Ibrani 1 ayat 8. Harus dihilangkan yang ia berkata kepada anak itu harus hilang. Nek Unitarian, kalau Unitarian mestinya bisa lah Bang Doni, Bang Jody. Ya, ia berkata kepada anak, Allah Bapa berkata kepada anak, bahwa anak itu yang punya tahta. Nah itu gini Bang Jody, makanya sama Bang Benny itu dimaknai begini, ya Allah itu adalah pujian gitu loh Bang Jody. Tetapi tentang anak, ia berkata, tahtamu ya Allah gitu. Jadi ini ungkapan orang. Bukan, Allah Bapa berkata kepada anak. Artinya Bapak menggantikan anak. Bang Jody, sorry, tak potong. Berarti menurut Bang Jody, ayat itu Bapak menggantikan. Allah Bapa berkata kepada anak, ayat itu. Berarti Bapak menggantikan anak berarti. Kenapa? Apakah menurut Bang Jody, apakah ayat itu berarti Bapak itu menggantikan anak?
anak itu theos, hanya menyebut saja. Tapi bukan theos. Menyebut gitu. Allah itu biasalah, begitu kan? Enggak, maksudnya ini biar lebih enak, intact gitu loh. Jadi bagi Bang Jody, ayat itu menjadi bahwa Allah Yesus itu Bapa adalah, menyebut anaknya tuh theos. oke, berarti dalam artian Iya. theos beneran. Dalam Iya. artian Theos kan theos, artinya sesembahan. iya, tapi bukan gelar. Tahtamu ya anak. Bukan. Bang Jody, Tahtamu ya theos. Tahtamu yang disembah di surga. nah, maksudnya gini Bang Jody, berarti Ya. bagi Bang Jody, ayat itu berarti bahwa Bapa itu menteoskan anak dalam artian teos yang sebenarnya bukan gelar, tapi teosnya yang diteriteos adalah subordinat dari Bapa, kan gitu kan Bang Jody? Jadi begini, kalau di dalam Ibrani 1 ayat 8 tidak ada informasi atau eksposisinya tidak keluar bahwa itu subordinat atau enggak. Jadi eksposisi dari Ibrani 1 ayat 8 itu kita hanya ketahui ya bahwa Allah Bapa itu menyebut anaknya juga theos. Gitu. Baik. Saya paham ya dengan maksudnya Bang Bonar di dalam hal ini Mas Jody ya. Mohon izin sebentar ya. Betul kata Mas Bang Bonar ya, bahwa kalau kita mengikuti ayat ini berarti Allah itu menyebut anaknya Tuhan atau Allah gitu loh. Jadi mentuhankan Yesus gitu loh. Ya, dan kemudian juga pada ayat yang satu itu hanya menyebut anaknya itu sebagai sesembahan di surga. Bukan Allah Bapa itu mengalahkan anaknya, bukan. Baik, itu pengertian Mas Jody ya. Tapi kalau pengertian saya mau jujur aja nih sama Bang Bonar juga, kan saya tuh tahu beliau juga orangnya pintar ya. Saya jujur, saya mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Bang Bonar benar. Bahwa kalau kita memakai ayat ini, kita percaya ayat ini, berarti kita mengatakan bahwa Allah menuhankan Yesus gitu. Itu benar. Gitu. Pemahaman umumnya seperti itu, Mas Jody. Gitu. Dan bagi saya pribadi, terus terang yang saya sebutkan tadi ya, bahwa kalau misalnya perkataan para rasul ini tidak bertentangan dengan pengajaran Yesus, saya terima gitu. Tapi kalau misalnya bertentangan, saya akan tolak. Dan contohnya ini nih, di ayat ini jelas sangat bertentangan dengan ajaran Yesus. Jadi saya tolak buat Bang Bonar informasinya. Kalau saya pribadi, saya menolak ayat ini sebagai firman Tuhan. Silakan Bang Bonar, lanjut Bang. Halo Bang Bonar. Oh, lagi mikir Bang. Nggak usah mikir Bang, kita cepat-cepat saja lah, yang penting jujur aja. Enggak, saya tuh heran. Saya tuh enggak gini. Bang Jody, sorry Bang Jody, tak potong sih. Ya. Aku kalau nek karo Bang Jody itu aku harus dengar 2 kali 3 kali baru aku ngerti gitu loh Bang Jody. Beneran loh, karena istilahnya Bang Jody itu kayak transenden, homoousios, istilah-istilahnya itu baru bagiku gitu loh Bang. Sehingga aku kudu mikir sek gitu. Nah itu mungkin ada Bang Alex, silakan dulu yang Bang itu Alex. bukan karena aku sok-sokan lo ya, karena aku sudah ngalami. Kalau aku nggak pakai istilah begitu, kita udah debat 2 jam nih. Ternyata yang dimaksud sama kita tuh beda. Baru ketahuan. Duh, yang dimaksud ini dia tuh kayak gitu ternyata. Aduh gitu. Iya. Makanya setelah itu saya kapok. Kalau mereka nggak mau dengar, mereka pasti tanya. Nah, contohnya begini. Ini contohnya Mas Bonar ya. Saya tuh sudah berkali-kali, bahkan bertahun-tahun ya, saya tuh bilang ya, pada setiap diskusi entah WA entah Zoom, theos itu artinya sesembahan. Ya, sesembahan, arti generiknya tuh sesembahan. Namun ketika dia itu di dalam satu kalimat kitab suci atau Biblos gitu, theos ini secara hermeneutik menjadi Allah. Begitu. Ini saya tuh sudah ulang-ulang, mungkin bertahun-tahun loh. Itu aja nggak banyak loh yang mudeng. Bener. Theos itu arti generiknya tuh sesembahan. Tapi begitu dia tuh dalam satu kalimat ya, dalam Biblos gitu, dalam Alkitab ya, secara hermeneutik diartikan Allah. Arti Allah tuh justru bukan generik. Dia tuh hermeneutik. Sehingga di dalam 2 Korintus 4 ayat 4 itu
Theos itu diartikan iblis. Kenapa kok tidak diartikan Allah? Ya karena secara hermeneutik itu arti Allah itu patah. Begitu. Kan hermeneutik itu kan arti karena dia mengikuti kalimat yang disusun dalam satu paragraf. Begitu. Beda dengan generik. Generik itu umum, ya. Baik dalam semua kalimat, semua istilah itu secara generik. Nah, theos itu artinya secara generik itu sesembahan. Bukan Allah. Begitu. Ini saya tuh dan jelasin tuh, aduh, lama Bang Bonar. Lama. Itu aja, aduh, masih banyak yang nggak ngerti. Aku Bang Jody, aku terus terang loh, kalau sama Bang Jody, aku kudu mikir 2-3 kali, ya, supaya aku ngerti gitu loh. Bukan karena apa-apa, tapi karena aku kan harus nyamakan frekuensi Bang Jody. Gelombangnya harus disamakan dulu gitu loh. Setuju Bang. Aku mamanya di Bang Dani. Bang Dani, aku kalau misalnya dimarahin Bang Jody aja aku terima kok. Karena apa? Karena memang Bang Jody ini memang sengaja tak tempatin untuk ngajarin aku gitu. Lanjut Bang. Loh, padahal saya tuh maksudnya bukan bukan memperumit sesuatu, enggak loh. Karena saya tuh memang sering kejedot Mas Bonar. Sering kejedot ini, loh kok ini ya? Oh dia maksudnya kok seperti ini ya? Oh ini salah ini. Tapi sudah terlanjur diskusi 2 jam baru tahu. Mas Jody, sebelumnya saya mau informasikan juga nih sama Mas Jody. Sebelumnya saya udah sempat hubungi Pak Beni Irawan. Bilang Pak Beni, ini ada Mas Jody, saya mau dialog sama Mas Jody. Pak Beni mau nggak? Saya berdiskusi dengan Mas Jody. Waduh jangan, itu teman saya nggak mau bentrok sama dia. Gitu katanya. Padahal tuh saya tuh tanya Mas Buni. Saya tuh apa suka bentrok? Jarang. Begitu. Jarang Mas Deni. Lawang sekarang begini ya, saya tuh udah saya buktikan ya. Saya itu masuk Zoom-nya si AE. Ya itu si siapa itu namanya Duran kalau enggak salah ya. Kalau enggak salah saya agak lupa, udah lama. Kejadiannya bulan lalu kalau enggak salah. Dia pengen ngomong, saya diem kok. Dia tuh ngomong hampir 45 menit Mas Dani. Iya. Saya diem. Iya. Saya biarin dia ngomong, capek sendiri, terus tanya, lah menurut Pak Jody bagaimana? Baru saya ngomong. Artinya apa? Saya itu jarang sekali bentrok. Jarang. Iya. Kalau orangnya memang pengen ngomong ya sudah, saya biarin ngomong gitu. Iya, Mas Jody ini ini teman kita Pak Alek ini, beliau ini kan sering istilahnya memberikan istilah statement-statement atau tulisan-tulisan yang istilahnya kalau menurut saya agak sedikit menyerang doktrin kekristenan ya. Makanya saya bersyukur beliau hadir nih. Jadi mungkin Pak Alek nanti bisa diskusi sama Pak Mas Jody juga. Karena tulisan-tulisan ini sangat mendalam nih. Pak Alek, selamat malam Pak Alek. Silakan. Ayo menyerang Theos boleh. Iya, saya maunya Pak Alek menyerang Pak. Bang Dani, aku mau izin turun dulu ngajarin anak ini Tika ya. Makasih banyak Bang. Oke, Bang Bonar. Thank you buat kehadirannya. Balik sih, Pak Alek, aku mau izin Pak Alek. Bang Agam. Wah, kok balik ini nggak ada temennya saya ini. Aku ngajarin anak. Matur nuwun nggih, salam untuk semua. Siap. Oke, Bang Bonar. Oke, Bang Bonar. Silakan Bang. Terima kasih Pak Denny. Ini kalau Pak Agam, mohon maaf agamanya apa nggih? Islam atau Protestan atau Katolik? Saya Mila Abraham. Ya. Mila Abraham. Mila Abraham. Apa ya itu ya?